yang akan disampaikan oleh Ketua Kuartir Daerah Jawa Timur yang terhormat Kakak Haji Muhammad Arum Sabil, SPSH, disilakan. Izin Kak Bupati, kok tebel sekali ini tadi, dibaca tidak selesai-selesai nanti ini. Tapi biasanya ada pantunnya, saya cari pantunnya saja ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam Pramuka. Yang saya hormati Bupati Pasuruan, Kakak Haji Muhammad Rusdi Sutejo, selaku Ketua Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Pasuruan. Luar biasa, Kak Rusdi ini sebelum jadi bupati, dasar kepemimpinannya adalah pramuka. Apabila sudah sampai ke Thailand, artinya adalah anak-anak muda pilihan. Luar biasa. Sebelum jadi bupati, beliau juga anggota DPRD Kabupaten Pasuruan. Jadi artinya ketika sudah memimpin sebuah daerah secara politik, keputusan politik, strategi politik, bagaimana membangun kabupatennya ini, beliau insya Allah sudah khatam, karena dasarnya juga adalah pramuka. Yang saya hormati Kakak Haji Muhammad Sobih Asrori, Wakil Bupati Pasuruan, beliau barusan telah dilantik menjadi Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Pasuruan, luar biasa. Kakak-kakak, saya baru ketemu beliau, Kak Wakil Bupati ini. Senyumnya luar biasa, flamboyan. Ya. Masya Allah, coba senyumnya ini luar biasa. Pemikat. Tapi yang lebih luar biasa lagi, beliau pramuka sejati. Karena mampu menempatkan diri di mana posisi dirinya, walaupun beliau lebih senior dari bupatinya. Contoh ungkapan sederhana tadi di depan saya titip diri kepada bupati, luar biasa. Insya Allah, Kabupaten Pasuruan, duet yang sangat luar biasa yang saling melengkapi, antara yang senior dengan yang junior, ini insya Allah dengan saling melengkapi, saling menguatkan, akan membawa kemajuan untuk Kabupaten Pasuruan, khususnya pramuka di Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Pasuruan. Yang saya hormati seluruh pengurus Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Pasuruan yang hadir pada saat ini, Kakak Ketua DPRD Pasuruan, Kakak Samsul Hidayat, SAG MPD. Terima kasih Kak. Yang saya hormati Sekretaris Daerah Pasuruan, Kakak Yuda Triwidya Sasongko, SSOS MSI. Terima kasih Kak. Yang saya hormati PLH Kepala Kantor Kementerian Agama Pasuruan atau yang mewakili. Yang saya hormati Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, wilayah Pasuruan, Kakak Irwan Cahyono SHMM. Yang saya hormati Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan, Kakak Mujiono. Terima kasih Kak. Kalau ada yang tidak saya sebut, yang nyatet di sini yang salah. Yang saya hormati tim pengarah percepatan pembangunan Pasuruan, daerah TPPD. Yang saya hormati Kakak Ketua dan anggota LPK Kuarcap Pasuruan. Yang saya hormati Kakak Ketua Mabiran dan Ketua Kuartir Ranting se-Pasuruan. Yang saya hormati adik-adik Dewan Kerja Cabang Pasuruan yang kakak cintai dan seluruh hadirin undangan yang berbahagia. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Tadi Kak Bupati menyampaikan secara singkat
maka saya juga harus secara singkat, tapi makna dari pelantikan pada sore hari ini tentu harus bisa tersampaikan dengan baik. Kakak-kakak yang berbahagia, saya berdiri di sini karena perintah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Kakak-kakak juga begitu, ketika Kak Bupati, Kak Wakil Bupati, kalau di sini ada Kapolres dan Dim, Ketua Pengadilan, Kejaksaan, artinya jajaran Forkopimda, plus di situ, secara jabatan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010, otomatis di situ sebagai anggota atau ketua dan anggota Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka. Jadi semua ini dasarnya adalah undang-undang. Dan pramuka ini yang mendirikan adalah pemerintah. Untuk apa? Untuk menjaga negara dan bangsa ini. Kakak-kakak, sering kita dengar tentang Indonesia Emas tahun 2045. Oleh karena itu, setelah kakak-kakak dilantik saat ini, dimulai dari Pasuruan, ambillah peran untuk mempersiapkan diri bagaimana Indonesia Emas tahun 2045 itu betul-betul bisa kita capai dengan baik. Namun sebelum sampai ke sana, mari kita berintrospeksi diri bahwa Indonesia Emas tahun 2045 itu, kalau sekarang tahun 2025 berarti kurang 20 tahun lagi. Siapakah mereka yang akan mengisi, yang akan melanjutkan tongkat estafet kita di tahun 2045? Adalah anak-anak kita yang usianya antara 15 sampai 25 tahun. Nah, mari kita potret, mari kita lihat potret anak-anak kita yang umur 15 sampai 25 tahun hari ini. Dari situ kita bisa tahu apakah betul tahun 2045 Indonesia Emas itu betul-betul bisa kita capai. Kakak-kakak yang berbahagia, perkembangan teknologi yang sangat luar biasa saat ini, dunia ada dalam genggamannya. Kalau kita sebagai orang tua tidak bijak, menuntun, mengarahkan, mendidik anak-anak kita, dengan berkembangnya dunia digital yang sangat luar biasa ini, maka ini akan bisa menjadi bencana terhadap bangsa ke depan. Bukan hanya bencana terhadap bangsa ke depan, akan dimulai bencana ini dari keluarga, rumah tangga, dan semuanya. TikTok luar biasa saat ini, Facebook, Instagram, dan sebagainya di situ. Itu bisa menjadi sarana, kalau bisa menjadi sarana penguat, bukan hanya untuk keluarga, tapi untuk bangsa dan negaranya. Tapi kalau tidak dikelola dengan bijak, ini bisa menghancurkan sebuah keluarga, sebuah rumah tangga, berbangsa dan bernegara. Kakak-kakak, potret yang kita lihat saat ini anak-anak kita, saya sering membaca di media sosial, dan saya saksikan sendiri di rumah sakit, banyak anak-anak kita yang usia 15 tahun, HB1AC-nya sudah hampir melampaui ambang batas. Ada yang sudah 7, ada yang sudah 8. Apa itu HB1AC? Indikator orang itu kena diabetes atau tidak. Padahal normalnya itu di bawah 5,7. Tidak sedikit anak-anak kita yang usia masih remaja, EGFR-nya di situ di ambang batas. Apa itu EGFR? Fungsi ginjal. Padahal normalnya yang dikatakan normal harus di atas 90. Banyak di situ ditemui di rumah sakit EGFR anak-anak yang masih remaja. Ternyata di situ ada yang di bawah 60. Artinya apa? Mereka sudah mengalami penurunan fungsi ginjal. Apa penyebabnya? Kemudian teknologi ini yang menyebabkan kalau kita tidak kontrol, makanan itu ada di genggamannya. Dia pesen makanan-makanan yang GoFood itu, yang junk food, yang cepat saji. Belum lagi minuman-minuman yang ada di sekitar kita. Inilah tugas kita, inilah tugas pramuka untuk menjaga anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita ini nantinya menjadi anak-anak yang rapuh. Yang kedua kakak-kakak, itu tadi dari sisi makanan.
Anak-anak kita banyak sudah pakai kacamata. Kenapa demikian? Hampir 24 jam waktunya habis untuk terpapar radiasi handphone. Bahkan kadang malam hari lampunya dimatikan, dia lihat di handphone. Akhirnya apa? Belum waktunya matanya sudah rusak. Dan masih banyak lagi kejadian-kejadian yang lain. Ini tugas kita untuk menjaga anak-anak kita. Ini dari sisi fisik, dari sisi mental, moral, dan spiritual. Dulu di zaman saya, ini Kak Wabuk, seusia yang tidak jauh, mungkin kita beda tipis, tapi jauh masih usianya tua saya dengan Kak Wabuk. Coba dulu kalau kita ketemu sama guru, sama orang tua, biasanya dengan menundukkan seperti orang Jepang, Assalamualaikum Bapak Guru, Assalamualaikum Ibu Guru. Dia berhenti di pinggir jalan seperti pondok-pondok pesantren yang ada saat ini. Tapi coba sebagian besar, ketika ketemu sama gurunya, halo Bu, halo Pak. Ini tidak bisa dibiarkan. Ini sangat berbahaya terhadap berbangsa dan bernegara ke depan. Kakak-kakak, kenapa adik-adik, anak-anak kitanya harus kita jaga? Fisiknya, mentalnya, psikologisnya, spiritualnya. Mengapa ini harus kita jaga? Dalam rangka mempersiapkan diri Indonesia Emas tahun 2045. Karena sekarang banyak anak-anak kita mengenal berlari tapi tidak tahu cara berlari. Mengenal itu apa memanjat tapi tidak tahu cara memanjat, melompat, berenang. Padahal nanti kita berhadapan bukan hanya dengan persoalan-persoalan kehidupan yang secara ekonomi, tapi akan berhadapan dengan persoalan alam, persoalan bencana, persoalan perang mudah-mudahan tidak akan terjadi. Kakak-kakak tahu apa yang terjadi di Ukraina? Siapa di situ yang memiliki kekuatan untuk bertahan, yang bisa beradaptasi dengan alam? Banyak tentara dari Rusia di situ jatuh berguguran karena memang tentara fashion yang bajunya bagus tapi tidak ditempa oleh alam. Mungkin mereka tahu berlari tapi tidak tahu bagaimana cara berlari, beradaptasi dengan alam. Inilah yang harus dipersiapkan kepada anak-anak kita. Hanya di pramuka yang bisa melakukan itu. Dan selanjutnya yang perlu kita ingat kakak-kakakku, Indonesia itu memiliki 17.000 pulau kurang lebih. Dan sekitar 1.300 suku dan hampir 700 bahasa. Para leluhur kita yang memperjuangkan kemerdekaan, yang mempersatukan pulau-pulau di Nusantara ini dari Sabang sampai Merauke, keringat, air mata, darah, dan jiwa itu dipertaruhkan. Sekarang anak-anak kita dari Pasuruan mau ke Jember saja sudah merasa jauh, padahal ada jalan tol, jalan sudah dipersiapkan dengan baik. Anak-anak kita merasa sudah mengetahui dunia dalam kamarnya hanya karena kemajuan teknologi itu. Ini sangat berbahaya. Siapa yang akan menjaga bangsa dan negara ini? Pulau-pulau kita siapa yang akan menjaga? Oleh karena itu, bukan saya tidak sependapat. Kalau ada kegiatan-kegiatan anak-anak untuk studi banding, kalau itu dikawal, diarahkan dengan baik, ya, untuk mengenal daerahnya, untuk mengenal saudaranya. Jangan dikungkung di daerahnya, tapi dikawal dengan baik. Kalau perlu kenalkan bagaimana saudaranya di pulau seberang sana, biar dia tahu bahwa pulau-pulau di tempat dia tinggal, di luar pulau dia tempat tinggal, itu adalah saudaranya. Itu adalah tanggung jawabnya yang harus dijaga demi untuk kehidupan berkelanjutan. Itulah kakak-kakak, dan yang terakhir adalah persoalan bangsa ke depan ini ada dua, salah satunya persoalan pangan dan energi. Setiap tahun lahan kita terus berkurang, penduduk terus bertambah. Energi kebutuhan kita untuk listrik dan bahan bakar terus meningkat. Sementara energi fosil dari bumi semakin lama pasti akan habis. Nah, kalau ini tidak kita persiapkan dengan baik, dan kuartir daerah Gerakan Pramuka Jawa Timur fokus pada kegiatan pramuka produktif. Salah satunya adalah terhadap bagaimana pengembangan di sektor agribisnis, pertanian,
perkebunan, dan peternakan. Dan termasuk di dalamnya adalah bagaimana Pramuka Jawa Timur mengajak seluruh kwarcap-kwarcap untuk mengembangkan energi baru terbarukan dari limbah pertanian, peternakan, dan perkebunan. Ini yang akan kita garap bersama-sama. Sehingga nanti ke depan ini Pramuka betul-betul bisa hadir untuk menjaga bangsa dan negara ini. Mulai urusan akhlak anak-anak, mulai urusan fisiknya anak-anak, mulai urusan spiritualnya anak-anak, dan termasuk kemandirian anak-anak, dan bagaimana juga bangsa ini yang nantinya tentu tongkat estafet pada anak-anak muda kita ini betul-betul mempersiapkan generasi unggul yang bisa dipertanggungjawabkan untuk kehidupan berkelanjutan, berbangsa dan bernegara. Itulah kakak-kakak yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kuartir cabang Gerakan Pramuka Pasuruan ini setelah dilantik nantinya akan menjadi garda terdepan untuk bisa mempersiapkan generasi unggul di masa yang akan datang. Terima kasih. Sebelum saya tutup, saya di sini ada pantun yang ingin saya bacakan. Tapi nanti dijawab dengan jos yang sangat kuat. Manis rasanya madu lebah. Seindah Pasuruan untuk singgah. Kakak Rusdi Sutejo, pemimpin amanah. Membawa Pasuruan penuh berkah. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Selanjutnya dimohon dengan Ketua Kuarda untuk tetap di tempat. Tamu dengan yang kami hormati, sejenak kita akan ikuti bersama penyerahan secara simbolis kartu tanda anggota Pramuka. Untuk itu kami mengundang Ketua Kuarcap dan Ketua Mabicap Kabupaten Pasuruan dimohon berkenan untuk bergabung di atas panggung untuk menerima penerimaan simbolis kartu tanda anggota Pramuka yang diserahkan secara langsung oleh Ketua Kuarda Jawa Timur. Baik, dimohon untuk diserahkan pertama kepada Ketua Mabicap Pramuka Pasuruan, Bapak Haji Muhammad Rusdi Sutejo. Selanjutnya kartu tanda anggota Pramuka juga diserahkan kepada Ketua Kuarcap Pramuka Kabupaten Pasuruan. Silakan. Diucapkan terima kasih. Boleh kita berikan tepuk tangan. Dimohon berkenan untuk bisa kembali ke tempat, diucapkan terima kasih. Dimohon berkenan untuk bisa kembali ke tempat. Dilanjutkan dengan berfoto bersama sejenak. Diucapkan terima kasih. Baik, menandakan semangat. Salam Pramuka. Diucapkan terima kasih. Dimohon berkenan untuk bisa kembali ke tempat. Terima kasih. Tamu dengan yang berbahagia selanjutnya, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Satya Dharma Pramuka. Seluruh tamu undangan dimohon berdiri.
Sejenak marilah kita menutup kegiatan ini dengan membaca doa dan doa akan dipimpin oleh Kakak Muhammad Kurdi. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami membacakan doa dengan cara Islam bagi yang beragama lain Islam, mohon bisa menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalalika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, dengan penuh rasa syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Mu, sehingga kami dapat hadir dalam acara pelantikan Majelis Pembimbing dan Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Pasuruan ini. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, jadikanlah pelantikan ini sebagai awal dari pengabdian yang penuh keikhlasan dan tanggung jawab dalam membina generasi muda melalui Gerakan Pramuka. Ya Allah, ya Karim, karuniakanlah pada kami, kepada para pemimpin kami, kekuatan lahir dan batin, keikhlasan dalam melaksanakan tugas, serta kebijaksanaan dalam mengambil keputusan, agar kami dan pemimpin kami mampu membawa Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Pasuruan menjadi organisasi yang aktif, kreatif, inovatif, dan produktif, serta berkarakter. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, berikanlah semangat persatuan dan kesatuan kepada kami. Hindarkan dari perpecahan, iri hati, dan segala bentuk godaan yang dapat melemahkan tekad dan semangat dalam membina generasi muda tunas bangsa. Ya Allah, ya Samad, hanya kepadamu kami berserah diri dan mengabdi. Kabulkanlah doa dan harapan serta cita-cita kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sahabati ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamu undangan yang berbahagia, baru saja kita ikuti seluruh rangkaian acara dalam rangka pelantikan pengurus Majelis Pembimbing Cabang, Kuartir Cabang, dan LPK Gerakan Pramuka Pasuruan. Ucapkan terima kasih atas perhatian dan juga kehadiran seluruh tamu undangan yang sudah berkenan hadir di kesempatan sore hari ini. Kami akhiri, selamat sore, salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejenak dimohon berkenan untuk bisa berfoto bersama seluruh tamu undangan, sejenak untuk bisa berdiri di tempat duduk masing-masing, dan foto atau pengambilan gambar akan dilakukan melalui atas panggung.